Halo pecinta bola semua, selamat datang kembali ke channel saya, Mantan Striker TV. Jelang lawan Vietnam, timnas Indonesia dengan sederet pemain naturalisasinya diyakini sanggup mengalahkan Vietnam di Gelora Bung Karno 21 Maret 2024. Ada sejumlah komentar dari media, pemain, dan masyarakat Vietnam yang kami kutip dari platform berita ternama. Ada yang mengaku takut, ada yang tak gentar. Ada yang mempertanyakan lawan Indonesia atau lawan Belanda. Sebelum kita lanjut, klik subscribe dulu dong Bola Mania, agar kami terus semangat upload berita terbaru seputar Timnas Indonesia. Back Vietnam, nyinyir Timnas Indonesia diperkuat 10 pemain naturalisasi dengan mengatakan kami lawan Indonesia atau Belanda. Back Timnas Vietnam, Do Duy Man, nyinyir karena Timnas Indonesia akan dihuni 10 pemain naturalisasi. Namun ia menyatakan The Golden Star Warrior sama sekali tidak gentar menghadapi skuad Garuda. Seperti diketahui, Indonesia akan melawan Vietnam sebanyak 2 kali dalam lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga pertama akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 21 Maret 2024. Sementara laga kedua akan dimainkan di Stadion Maidin, Vietnam pada 26 Maret 2024. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, memanggil 28 pemain terbaiknya. Dari daftar itu terdapat 10 pemain naturalisasi. Mereka adalah Jai Ises, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, Nathan Joaon, Mark Klok, Jordi Amat, Sandy Walsh, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Justin Hubner. Menanggapi hal itu, Duy Man mengakui Timnas Indonesia memiliki skuad terbaiknya. Bek tengah klub Hana FC itu menyampaikan skuad Garuda sejatinya punya performa yang baik sebelum hadirnya para pemain naturalisasi. Dari berita di media, saya tahu Indonesia telah menaturalisasi hingga 11 pemain. Saat ini mereka memiliki banyak pemain yang bermain di luar negeri dengan keahlian terbaik. Sebenarnya Indonesia ini masih merupakan tim yang sangat kuat. Sebenarnya Indonesia masih merupakan tim yang tidak mudah dimainkan. Mereka masih memiliki tendangan yang agresif. Sekarang tim ini mengalami naturalisasi massal, kata Duy Man dipetik dari Soha Senin 11 Maret 2024. Masyarakat Vietnam ragu lihat Timnas Vietnam kalahkan Timnas Indonesia. Ini penyebabnya. Masyarakat Vietnam ragu melihat Timnas Vietnam dapat mengalahkan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 Maret dan 26 Maret 2024. Prediksi itu muncul karena dalam pandangannya, performa Timnas Vietnam cenderung menurun semenjak dipegang juru taktik asal Prancis Philippe Troussier. Sebelum dipegang Philippe Troussier, Timnas Vietnam tampil memesona di bawah asuhan Park Hang-seo. Di level senior, pelatih Korea Selatan itu mengantarkan Timnas Vietnam juara Piala AFF 2018 dan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Selama dipegang Park Hang-seo juga, Timnas Vietnam juga dominan atas Timnas Indonesia. Dari 5 pertandingan di level senior, Vietnam racikan Park Hang-seo menang 4 kali dan sekali imbang atas Timnas Indonesia. Namun, ketika tampuk kepelatihan Vietnam beralih dari tangan Park Hang-seo ke Philippe Troussier, skuad Golden Star Warrior julukan Timnas Vietnam tak lagi dominan atas Timnas Indonesia. Di level SEA Games 2023 atau di level U22, Timnas Vietnam U22 racikan Philippe Troussier kalah 2-3 dari Timnas Indonesia U22 asuhan Indra Syafri. Selanjutnya di Piala Asia 2023, Vietnam asuhan Philippe Troussier tumbang 0-1 dari Timnas Indonesia. Kekalahan ini semakin menyudutkan Philippe Troussier yang tak pernah menang atas Timnas Indonesia. Ketika membesut Timnas Qatar di Piala Asia 2004, ia juga rela melihat skuad asuhannya kalah 2-1 dari Timnas Indonesia besutan Ivan Kolev. Mr. Park Hang-seo biasanya dengan mudah mengalahkan Timnas Indonesia 3-0 atau 4-0 dengan skuad ini, tulis akun Facebook Bui Min Tam sembari menunjukkan emoji tertawa. Philippe Troussier dalam kondisi terjepit.
jika dua kali kalah dari timnas Indonesia pada 21 dan 26 Maret 2024. Posisinya sebagai pelatih timnas Vietnam berada di ujung tanduk. Jika kekalahan yang didapat, tak ada alasan bagi Federasi Sepak Bola Vietnam untuk mempertahankannya. Sebelumnya di Piala Asia 2023, Vietnam selalu kalah dalam 3 laga grup D, termasuk tumbang 0-1 dari timnas Indonesia. Gelandang Vietnam soroti perbedaan timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Gelandang timnas Vietnam, Do Hung Dung, soroti perbedaan komposisi skuad timnas Indonesia jelang berhadapan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kehadiran sejumlah wajah anyar di tim itu jadi sorotan. Ya, timnas Vietnam akan berhadapan dengan Indonesia dalam 2 pertandingan lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 pertandingan itu krusial bagi kedua tim untuk membuka peluang lolos ke babak kualifikasi selanjutnya. Hung Dung mengatakan siap habis-habisan untuk pertandingan penting tersebut. Pemain berusia 30 tahun itu menegaskan dia akan memberikan penampilan terbaik guna memimpin juniornya menuju kemenangan. 2 pertandingan mendatang melawan Indonesia akan berlapak langsung pada kualifikasi timnas Vietnam. Oleh karena itu, ini adalah 2 pertandingan yang sangat penting, kata Do Hung Dung, dilansir dari Detail 247, Selasa 12 Maret 2024. Jika saya sendiri atau pemain lain dipanggil ke timnas, saya akan mengabdikan yang terbaik untuk membantu tim, tambahnya. Meski demikian, langkah The Golden Star, julukan timnas Vietnam, tentu tidak mudah. Pasalnya, timnas Indonesia mempunyai banyak pemain berkualitas. Baru-baru ini, skuad Garuda terus menggenjot proses naturalisasi untuk menambah amunisi. Bahkan sejumlah wajah baru masuk dalam daftar skuad timnas Indonesia yang dipanggil Sintayong untuk lawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di antaranya ada Jay Ides hingga Nathan Choaon. Kedua nama itu berpotensi memperkuat skuad Garuda karena sudah resmi dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Namun, Hung Dung menegaskan tidak gentar dengan perbedaan kekuatan Vietnam dan Indonesia. Menurutnya, The Golden Star akan solid, meskipun kebanyakan diperkuat dari pemain lokal yang bermain di liga domestik. Pemain-pemain Vietnam sampai saat ini belum begitu sukses ketika bermain di luar negeri. Cukup menyedihkan, jelas Hung Dung. Tapi, ketika para pemain bermain bersama timnas, membentuk sebuah blok, itu benar-benar tim yang kuat. Tim Vietnam juga seperti itu, hanya kuat jika mereka berdekatan. Lanjutnya. Komentar media Vietnam soal daftar 28 pemain timnas Indonesia sangat kuat. Daftar pemain timnas Indonesia untuk 2 laga melawan Vietnam diumumkan pada Kamis 7 Maret 2024 lalu. Daftar pemain itu menurut media Vietnam merupakan tim yang sangat kuat. Indonesia bakal berhadapan dengan Vietnam pada 2 laga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Sintayong yang memanggil mayoritas pemain yang menjadi andalan di Piala Asia 2023. Dia juga kembali memanggil Yanchi Sayuri yang cedera sehingga tidak bisa bermain pada Piala Asia 2023. Sintayong dan timnas Indonesia menunjukkan ambisi besar dalam 2 laga Vietnam dengan mengumpulkan skuad yang sangat kuat dengan sederet pemain naturalisasi yang bermain di Eropa, tulis media Vietnam Detail 247. Itulah sejumlah komentar dari media, pemain, dan masyarakat Vietnam jelang laga Indonesia versus Vietnam di Stadion Gelora Bung Karno. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa klik tombol subscribe. Thank you.